Selamat datang di channel Sate Cycle. Kali ini kita akan mereview wheelset carbon disc brake. Ini tipenya Nautilus Mercurial 50. Jadi sebelum kita review, teman-teman bisa subscribe dulu agar channel ini berkembang, agar bisa memberikan review-review yang lebih menarik ke depannya. Yuk di subscribe dulu. Jadi pertama kita akan review dari sisi desainnya. Ya, sekarang kita masuk ke sisi desainnya. Desainnya ini hitam kelam ya. Ini hitam doff rimsnya, hitam doff. Terus ini mereknya Nautilus, ini tulisannya glossy hitam, black on black ya ini. Terus ini juga tipenya Mercurial 50 ini. Jadi dekalnya ini itu bukan stiker, nggak bisa dikupas, ya ini cat. Yang ini stiker warning. Tampilan desainnya seperti ini, biasa sih, nggak aneh-aneh, nggak tampil norak sih. Ini cuma satu warna, dalam artian black on black ini. Jadi wheelset ini tuh tampilannya udah bagus, cuma yang jadi komplain saya itu putih-putihnya ini. Andai saja ini hitam semua, pasti lebih keren, lebih bagus. Cuma ya untuk hal sepele gini harusnya nggak usah jadikan masalah. Bisa kita atasi pakai spidol hitam atau stiker, atau dicat atau dikerok juga bisa. Ya tapi itu kembali lagi ke selera, kesenangan. Ini yang belakang kayak gini, kalau muternya gini tampilannya ada putih-putihnya, ini yang bikin jelek. Nggak jadi pola. Jadi antara ini dan ini itu nggak simetris. Ini harusnya ya sini putihnya, tapi ini nggak simetris. Ini yang belakang juga, yang satunya ini sama ini jaraknya lebih dekat malahan. Yang tadi kan lebih jauh. Ini sama ini jauh. Oh yang ini dekat, ini sama ini. Jadi warna kontrasnya ini nggak membuat pola kalau muter, malah bikin jelek. Kalau yang depan sama aja sih, sama jaraknya dekat, yang sini jaraknya jauh. Nih ya, jaraknya jauh. Jadi wheelset ini tampil apa adanya, tampil sederhana, nggak neko-neko. Ini tampil keren sih kalau dipasang di road bike. Oke, sekarang kita ulas tentang materialnya. Materialnya sudah tentu kelihatan kalau ini karbon ya. Ini model-model kayak gini tanpa sambungan, ini tanpa ada sambungan, karbon. Tapi di kardusnya itu tidak menyebutkan dia toray berapa. Cuma kalau diketuk gini sih, ini karbon kualitas bagus ya, berani bersaing dengan merek kompetitornya. Ini materialnya karbon, terus hubnya ini alloy, hubnya ini materialnya. Spoknya ini stainless, nggak usah berharap spok karbon ya, ini cuma spok stainless, tapi bagus sih. Ini aeroblade ya, gepeng ujinya. Yang depan belakang sama, materialnya bahan karbon semua. Ini ya udah terlihat bagus untuk budget entry level. Sekarang kita lanjut review tentang rimsnya. Sekarang kita mengulas tentang rimsnya. Rimsnya ini dipnya 50 mili, ini tingginya 50 mili.
Depan belakang sama ya, nggak belang ya, 50 mili 50 mili sesuai judulnya tadi. Ini Five Zero artinya 50 mili. Terus lebar rimsnya, lebar ini itu 19, eksternalnya sini, luarnya sini 23 mili. Jadi rimsnya ini itu cocok dipasangi ban-ban lebar ukuran 25 sampai 32 itu bagus wheelset ini. Idealnya sih pakai 28 kelihatan keren. Nanti tak liatin waktu kepasang ban 28. Pernah saya pakai kemarin ukuran 28. Terus ini tuh wheelsetnya, rimsnya ini udah tubeless ready. Jadi taunya gimana? Tubeless ready itu wheelset tengahnya ini ada cowakannya gini. Ini cowakan. Bentar saya detailkan. Ini ya ada cowakan. Jadi kelihatan ya cowakan dia. Itu ada cowakannya. Kelihatan. Jadi kalau ada cowakan gini tuh buat masang ban tubeless biar ke tengah semua. Nanti itu biar megang anginnya, biar pertama kali buat mekarin ban tubeless gini. Nah, itu ciri-ciri rims yang tubeless ready. Jadi ini bisa dipasang ban tubeless. Cuma pertama kali kita harus membelikan rim tape-nya ini, karena dalam paket penjualannya itu tidak include rim tape, jadi harus beli sendiri. Ini ya, ada cowakannya gini. Harus beli rim tape sendiri. Nah, yang istimewa dari wheelset ini itu sebenarnya ini rimsnya ini hidden nipple. Jadi ini nggak ada kuncian rujinya ya, nggak ada kuncian ruji. Itu kuncian rujinya masuk di dalam sini, masuk di dalamnya sini, sembunyi ya. Untuk tipe kelas wheelset entry level ini sangat bagus sekali. Kompetitornya nggak ada yang kayak gini. Ini nipple-nya sembunyi, hidden nipple untuk ningkatin sisi aerodinamis. Nggak ada jendolannya di sini. Jadi kalau mau servis ruji ya harus bongkar rim tape dulu, diakses lewat lubang ini. Untuk mengencangkan ruji atau servis ruji itu lewatnya lubang ini, harus dibuka dulu rim tape-nya. Jadi kalau servis ya harus bongkar ganti. Jadi ini bagus sekali, kompetitornya nggak ada yang menyamai nipple hidden gini. Bahkan yang harga-harga di atasnya ini pun belum pakai teknologi kayak gini ya. Ya memang agak menyusahkan, tapi itu risetnya mereka agar aerodinamisnya lebih baik. Sekarang kita lanjut ke hubnya. Jadi hubnya ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Materialnya alloy. Rujinya tarian strike pull ya, stainless strike pull semua. Ini tarian lurus-lurus semua. Kita lihat lebih detail lagi. Jadi ini rujinya tarian strike pull ya. Ini lurus-lurus semua, ini tariannya lurus semua kayak gini. Hubnya ini alloy, nggak ada istimewanya, biasa aja ya tampilannya hubnya. Rujinya jumlahnya 24. Ini silang-silang jumlahnya 6, 12. Sisi yang sini juga sama, ini 12. Ini tipenya center lock ya. Dalam paket penjualannya nggak include lock ringnya ini. Ini jumlahnya 24, depan belakang sama rujinya 24. Ini kebetulan kita hubnya ini dapat yang tipe Shimano. Ini body hubnya Shimano ya.
kayak gini Shimano. Ini tipenya pelatuk 3 bukan ratchet. Kayak gini. Kita dengerin suara jangkriknya. Jadi untuk yang suka suara jangkrik yang keras, suara wheelset ini itu cocok banget buat yang suka berisik. Nih, suaranya kencang banget. Powernya 3 pelatuk ya, pelatuknya cakarannya 3 jumlahnya. Ini ngerinya banter. Kencang ya suaranya. Suaranya kencang, berisik. Tapi bukan itu yang istimewa. Yang istimewa itu bearingnya. Bearingnya langsung aja kita tes di frame biar gak penasaran gimana loncernya. Jadi bearingnya ini untuk kelas entry level dia udah di atas rata-rata loncernya. Kita puter dikit aja. Ini ya udah jalan. Kita tunggu sampai berhenti, bisa berapa menit. Ini hampir 2 menit ya, cuma disentuh aja. Ini jadi wheelset ini cuma disentuh gitu, nggak perlu tenaga besar, bisa berputar hampir 2 menit, kurang 3 detik. Jadi bearingnya ini termasuknya bagus, recommended untuk kelas entry level. Sekarang kita bahas tentang relief performanya. Sekarang kita lanjut ke performanya. Ini by data Strava saya ya. Jadi di bulan ini itu saya sering nanjak dari Boyolali ke Selo. Jadi jaraknya sekitar 24 kilo. Elefgennya itu 1200-an. Saya sengaja nyoba wheelset di profil ini 50 mili. Yang katanya orang-orang itu kalau buat nanjak wheelset tebel itu berat. Nah, jadi wheelset ini itu buat nanjak gradien 8 sampai 15 itu masih manageable. Jadi nggak masalah sih kalau buat saya ya. Jadi bedanya sama wheelset yang rims 24, yang rims di bawah 30 yang saya punyai yang di rumah itu bedanya gini. Jadi ketika kita nanjak, kita on saddle, itu ketika kita kehilangan momentum, kita narik lagi gitu, itu memang ini rasanya lebih berat, nggak seringan profil 24. Dudulnya itu loh, itu beda sih. Yang tak rasain paling kerasa itu akselerasinya beda. Ketika on saddle kita kehilangan momentum. Cuma kalau saya kemarin pakai ini, ketika kita bisa maintain cadence dari bawah buat naik, itu malah kenceng ini. Apalagi buat sprint pendek-pendek ketika hajar tanjakan-tanjakan mati gitu. Jadi kalau pemikiran saya kenapa bisa begitu, karena rimnya ini lebih tebal, otomatis lebih kaku, lebih stiff. Jadi ketika kita kasih power dan torsi yang tinggi, itu gak ada efek flexing, mentolnya gitu loh. Jadi ketika di power becek gitu, dia langsung respon. Ditambah dia pakai strike pull juga, otomatis buat nembak nanjaknya itu enak, gak ada masalah sih kalau saya buat nanjak pakai ini. Jadi yang jadi masalah wheelset ini itu ya sebenarnya dialami untuk semua wheelset tipe 50 mili, mau merek apa aja, itu secara prinsip fisika aja udah kelihatan kalau makin tebal penampangnya, dia hambatan anginnya dari samping itu makin tinggi juga. Jadi angin samping ini musuhnya, ini angin samping
Jadi kalau kita pas nyoba kemarin di turunan dari Selo ke Boyolali itu saya hajar pakai speed 60 sampai 75 itu ketika angin kenceng dropbar itu harus dipegang kenceng. Jadi kalau enggak ya dia ikut geser gini, ya gesernya dikit ya enggak kelihatan geser, cuma kerasa. Jadi ya kalau belum terbiasa mungkin kaget, cuma kalau udah terbiasa ya biasa aja sih. Kena angin samping itu pakai 50 mili ini ya memang agak kerasa ngikut gitu, cuma itu cuma butuh pembiasaan aja. Jadi wheelset 50 mili ini untuk harian, untuk hobis sudah sangat cukup sekali. Buat nanjak datar oke. Kalau buat datar nggak perlulah kita cerita banyak, udah pada tahu khasiatnya wheelset tebel kayak gini buat datar. Itu kalau angin dari depan atau belakang dia jelas belah angin. Kalau dari samping, kalau orang bilang nggak ngaruh efek, itu mungkin dia sembunyi di peleton. Kalau enggak ya ngapusi, bohong. Itu udah pasti. Semua wheelset makin tebel makin terasa efek side windnya, angin sampingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan bobotnya wheelset ini. Oke, kita mulai dari menimbang yang bobot wheelset belakang ini. Kita lihat ya, bit detail 932 ini yang belakang ya. Sekarang yang depan. Yang depannya ini, yang depan 826 ya itu. Jadi wheelset ini itu totalnya sekitar 1750-an gram untuk sepasang, dengan sudah terpasang rim tape dan lock ring buat center locknya. Bobot segini itu untuk wheelset di profil itu tergolongnya nggak berat juga nggak ringan, sedang-sedang saja. Jadi kalau kita pakai wheelset tebel gini ringan, itu malah efek momentumnya buat dataran itu malah nggak ada, efek inersia daya lemparnya itu malah nggak ada. Jadi kayak kopong rasanya, malah kita sering ngisi cadence. Jadi kalau kayak gini kita cukup power aja, set gitu, tinggal di costing aja, ser gitu udah lari sendiri dia. Beda kalau kita pakai wheelset yang ringan, kita mesti lebih sering ngisi cadence. Kalau wheelset tebel itu dia yang bagus ya angka 1650, 1750 itu enak banget. Jadi buat dapat efek inersianya. Jadi jangan sampai teman-teman nyari wheelset di profil yang ringan, misal kayak 13, 14 yang 50 mili itu malah rasanya kopong dia untuk dataran. Kita nggak dapat efek momentum inersianya. Jadi bobot sudah, sekarang kita lanjut ke harga. Wheelset ini itu berada di kisaran marketplace ya, pada jual itu 9 jutaan ke bawah. Untuk kelas entry level ini sangat masuk akal ya harga segitu. Jadi wheelset ini itu nanti head to headnya sama Elite, sama Super Team, terus ada lagi Kampak Nolo Sirocco, nanti ada lagi kelasnya Fulcrum Racing 4. Jadi untuk kelas di bawah 10 juta itu kita sebenarnya bisa milih wheelset karbon, tinggal kita nentuin mana yang cocok sama selera kita. Jadi kalau ini itu dikasih skala 1 sampai 5, ini saya merekomendasikan 4,5, jadi sangat recommended. Jadi teman-teman kalau nggak punya pilihan dan bingung budget yang hemat 10 jutaan ke bawah, saya bisa menyarankan wheelset ini. Kalau nggak
minded dengan brand ya. Kalau misal kita minded brand ya sudah, saya nggak bisa menyarankan ini. Ini untuk yang suka performa, budget murah. Jadi ini tuh banyak kelebihannya, murah, aero, Ruji strike pull, Rujinya udah aero blade, hidden nipple, terus murah. Jadi kita harusnya untuk harga segini nggak usah komplain dengan performanya. Ini performanya sudah cukup bagus. Saya udah nyoba sekitar 1000-an kilo, puas dengan performa wheelset ini. Ya memang awalnya untuk merek ini itu saya skeptis, apa enak sih. Nah, terus saya nyoba kok hasilnya memuaskan. Makanya saya bisa merekomendasikan wheelset ini sama teman-teman. Ya tak terasa kita sudah panjang review kita. Jangan lupa subscribe channel ini di bawah biar makin berkembang channel ini, biar bisa memberikan review-review tentang spare part sepeda. Jangan lupa lihat review yang lainnya di channel saya. Cukup sekian, terima kasih teman-teman.